Berbagai permainan tradisional dihadirkan di pesta dolanan anak pada akhir pekan lalu. Selain bernostalgia, pengunjung juga terhibur saat memainkan permainan yang sudah lama tidak dia mainkan. Berikut liputannya. Mungkin Anda akan bernostalgia ketika datang di Pesta Dolanan Anak 2015 ini. Karena beragam macam permainan tradisional ada di sini. Seperti salah satunya adalah permainan ular tangga raksasa yang sedang saya mainkan. Ular tangga adalah salah satu permainan tradisional yang menarik perhatian di Pesta Dolanan Anak. Dengan ukuran permainan ular tangga yang besar, pengunjung bisa bertindak menjadi poin. Permainan lainnya yang menjadi pusat perhatian adalah Toki Gaba-Gaba. Permainan asal Maluku ini membutuhkan setidaknya 4 orang penggerak bilah bambu dan 1 orang atau lebih yang melompat mengikuti ketukan dari lagu yang dimainkan. Tidak hanya dapat membuat tubuh berkeringat, permainan Toki Gaba-Gaba bisa membantu melatih ketelitian serta kecekatan. Ada pula permainan congklak. Permainan yang hanya membutuhkan papan dan biji congklak ini juga digemari pengunjung. Congklak adalah permainan yang tidak hanya mengasihkan bagi anak, tetapi juga dapat melatih kesabaran serta ketekunan dalam mengisi setiap lekukan yang ada di papan congklak. Selain melatih saraf motorik anak-anak juga dirangsang pemikirannya untuk menyusun strategi bagaimana memenangkan permainan ini. Dan satu permainan yang membuat pengunjung larut dalam keceriaan adalah permainan egrang. Parade Fun Egrang menjadi permainan pembuka acara Pesta Dolanan Anak ini. Ke-50 pasang bambu ini dimainkan oleh puluhan murid dan guru sekolah dasar dari berbagai sekolah di Jakarta. Muhammad Fajar, salah satu siswa sekolah dasar yang merasakan kesulitan memainkan egrang, tetapi tetap semangat untuk bermain egrang bersama teman-temannya. Gampang. Saya pas lagi naik di sininya. Pas di sini nih. Ini egrangnya muter mulu. Tidak banyak orang yang tahu bahwa ternyata permainan tradisional Indonesia menyimpan nilai moral dan edukasi yang baik diwariskan kepada anak-anak. Seperti nilai sportivitas, kerjasama, kecerdikan, olah gerak, sampai pada pengaturan strategi. Sarmadi, guru olahraga yang mengikuti kegiatan Fun Egrang, mencontohkan bahwa permainan egrang yang terkesan sederhana ini menyimpan filosofi hidup yang dalam. Dengan main egrang kita belajar dari keseimbangan, ya. Dari keseimbangan itu yang mudah-mudahan kita bisa selalu seimbang hidup kita, sehingga dari keseimbangan itu juga apapun persoalan hidup ini, ketika kita menyelesaikan dengan seimbang, akhirnya bisa bijaksana menyelesaikan masalah itu. Dona Puspita, Herdin, DAI TV. Nah Dika, kapan terakhir kali bermain permainan tradisional khas Indonesia? Kayak udah lama banget ya, sekitar pas SD mungkin ya? SD ya, lama sekali. Baik, pemirsa, akhir pekan kemarin ada acara seru di mana para pengunjung bisa bernostalgia dengan permainan tradisional tempo dulu dari Indonesia. Nah, seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Memperingati Hari Anak Universal yang diperingati setiap tanggal 20 November, Komunitas Sobat Budaya, Komunitas Olahraga Tradisional Indonesia, Sekolah Alternatif Anak Jalanan, Yayasan Pangan untuk Rakyat Miskin, dan mahasiswa penyayang anak-anak menggelar acara Pesta Dolanan Anak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kegiatan ini mendukung 10 hak anak, diantaranya hak untuk bermain, mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mendapatkan kesamaan yang diwujudkan dalam permainan tradisional Nusantara. Lebih dari 200 anak dari berbagai sekolah yang ikut serta meramaikan acara, baik dari murid sekolah maupun anak-anak marginal. Selain menjauhkan anak dari permainan gadget, melalui pesta anak dolanan ini, anak-anak juga diajarkan mengenai nilai moral dan edukasi yang terkandung dalam setiap permainan tradisional, seperti nilai sportivitas, kerjasama, kecerdikan, olah gerak, sampai pada pengaturan strategi. Pesta Dolanan Anak ini juga menjadi tempat untuk bernostalgia bagi yang rindu dengan masa kecilnya. Iya, karena kan kita ingin memperkenalkan kembali dan mempopulerkan permainan-permainan tradisional. Jadi dengan nama dolanan itu udah ikonik bahwa itu adalah permainan tradisional. Kenalkan lagi permainan tradisional dan ajarkan mereka untuk bermain itu.
sisihkan dulu permainan-permainan gadget, bisa utamakan permainan-permainan tradisional. Tertarik aja, acaranya kayaknya seru, unik. Saya juga kan dulu pernah anak-anak, pengen nostalgia juga sama mainan zaman dulu. Dona Puspita, Herdin, DAI TV. Ya, Nur Salam, pemilik kedai daur ulang di Mampang Perapatan, menghasilkan berbagai produk daur ulang dari limbah kertas. Seperti apa? Berikut liputannya. Di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, berdiri sebuah kedai daur ulang sejak 1996. Kedai daur ulang ini didirikan oleh Nur Salam sebagai bentuk perhatiannya terhadap pelestarian lingkungan. Kedai daur ulang yang digagas Nur Salam ini menitik beratkan pada kegiatan daur ulang limbah kertas. Karena dengan mendaur ulang kertas sebanyak 1 ton sama dengan menyelamatkan 10 pohon dewasa. Setiap hari sekitar 30-40 kg limbah kertas diproduksi oleh kedai daur ulang ini. Pemasukan limbah kertas didatangkan dari beberapa kantor di Jakarta dan juga dari sekolah-sekolah. Produk yang dihasilkan dari daur ulang kertas ini bermacam-macam, dari kertas daur ulang, kotak serbaguna, tempat pensil, dan kreasi pajangan kecil yang terbuat dari koran bekas. Pembuatannya pun sangat mudah, hanya membutuhkan kertas bekas, air, dan pencetak kertasnya. Pertama, itu proses pemblenderan itu pertama perendaman kertas sampai dengan 2 hari. Kenapa harus direndam? Karena untuk dimudahkan biar dia lunak pada saat pemblenderan. Itu 2 hari proses perendaman, 1 hari proses pemblenderan. Nah, kemudian 1 hari lagi proses pencetakan, berarti udah mencapai 4 hari. Nah, 1 hari proses pencetakan, 1 sampai dengan 2 hari. Berarti total sama dengan 6 hari. Itu pun dengan catatan kalau alam bersahabat dengan kita. Kalau alam lagi kurang bersahabat dengan kita, panas mataharinya kurang, nah maka akan mengganggu pada proses pengeringan. Nah, karena proses pengeringan yang paling ideal itu dua unsur alam tadi, ada panas dan ada sinar matahari, ada panas dan ada angin. Kehadiran kedai daur ulang ini ikut dirasakan manfaatnya oleh Arya, seorang perancang interior ruangan, untuk kebutuhannya membuat contoh rancangan dalam sebuah pameran. Karena kertas ini cocok ya buat yang sedang akan dipakai buat interior kita, buat konsep-konsep Jepang, terus saya menggunakan kertas daur ulang. Tidak semua kertas yang sudah digunakan tidak dapat dimanfaatkan kembali. Dengan kepedulian kita sebagai manusia terhadap lingkungan dapat memberikan keuntungan kepada kita juga untuk bumi kita. Hesti Hairani, Topan Iskandar, DAI TV. Ya, meski tidak dapat mengurangi secara signifikan limbah kertas yang ada di lingkungannya, namun upaya dari Nur Salam tersebut patut diapresiasi. Seperti apa sosok Nur Salam dalam melestarikan lingkungan? Berikut liputannya. Menjadi aktivis di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI pada tahun 80-an membuat Nur Salam setia berkiprah dalam bidang pelestarian lingkungan hidup. Hal yang menjadi fokus Nur Salam dalam melakukan pelestarian lingkungan adalah melakukan kegiatan daur ulang sampah. Ia memprediksi dari tahun 1984 bahwa 10 tahun ke depan masalah yang akan dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, adalah masalah sampah. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, seiring pula dengan pertumbuhan sampah. Bahkan saya memprediksikan antara pertumbuhan sampah dengan pertumbuhan penduduk lebih tinggi pertumbuhan sampah dibanding dengan pertumbuhan penduduk. Sekitar 5 sampai dengan 8%. Keseriusannya dalam pelestarian lingkungan terbukti dengan berdirinya kedai daur ulang sejak tahun 1996 di daerah Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Di kedai ini, Nur Salam mendaur ulang limbah kertas. Alasan mendaur ulang limbah kertas karena setidaknya sekitar 100 ton limbah kertas dihasilkan oleh masyarakat Indonesia setiap bulannya. Nah, kenapa saya ngambil kertas? Nah, karena kertas ini dapat dilakukan secara individu, secara kelompok kecil, dan boleh di pemukiman. Kenapa? Karena tidak menggunakan bahan kimia. Menghimbau masyarakat untuk melakukan daur ulang sudah sering ia lakukan. Berbagai kota telah ia kunjungi untuk mengkampanyekan daur ulang kertas ini. Ya, mari kita sama-sama menjaga bumi yang semata wayang ini.
Karena ingat, bumi ini adalah bukan warisan dari nenek moyang kita, tapi pinjaman dari anak cucu kita. Yuk kita bareng-bareng, kita sama-sama menyelamatkan bumi melalui pengelolaan sampah dengan daur ulang, sehingga kita sampah bukan lagi menjadi lawan, tapi jadikanlah sampah sebagai kawan, dan sampah sebetulnya membawa berkah untuk kita, asal kita mau melakukan sesuatu untuk sampah. Pelestarian lingkungan adalah cara kita berterima kasih kepada bumi atas seluruh isinya yang menjadi sumber penghidupan manusia. Hesti Hairani, Topan Iskandar, DAI TV. Kota Kembang dan keberagaman kulinernya juga menyimpan keindahan situs prasejarah. Ya, salah satunya situs prasejarah di Kendan, Nagrek, Jawa Barat. Seperti apa berikut liputannya? Bandung berkembang menjadi kota yang cantik dan kian modern. Namun ternyata, Kota Kembang ini masih menyimpan keindahan lain peninggalan masa prasejarah. Salah satunya kehidupan prasejarah di Kendan, Nagrek, Jawa Barat. Situs Gunung Api Kendan terbentuk dari letusan gunung api purba. Maka tidak heran bila banyak ditemukan artefak prasejarah di tempat ini. Nah, saat sekarang kita berada di Kendan namanya. Di Kendan ya, kaitannya dengan Bandung, kita larikan ke Bandung masa lalu. Di Kendan ini merupakan sumber dari bahan batuan yang kemudian digunakan sebagai artefak untuk kehidupan masa prasejarah di masa lalu. Nah, si batu Kendan ini sebenarnya secara ilmiah itu disebut batu obsidian. Barangkali ini kaitannya dengan sumbernya, karena ditemukan sumbernya di Kendan, masyarakat sekitar Bandung mengatakan batu Kendan, bukan batu obsidian. Bukan batu obsidian, ya. Padahal itu jenisnya mungkin adalah batu obsidian. Batu obsidian, tapi karena masyarakat lokal menemukan di sini menyebutnya batu Kendan. Ya, batu-batu yang ditemukan di Kendan adalah batu obsidian, yang menjadi bahan baku pembuatan perkakas pada zaman prasejarah. Obsidian terbentuk dari lava yang membeku dengan sangat cepat karena mengalami kontak langsung dengan udara. Batuan vulkanis ini sangat tajam karena mengandung kristal-kristal kecil yang bersifat seperti kaca. Pada masa prasejarah, batu obsidian digunakan sebagai alat memotong daging atau pemecah batu. Sayangnya, keindahan batu obsidian yang menjulang di atas batuan tuff harus menurun tiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh penambangan pasir gunung dan tanah liat yang marak terjadi di sana. Hal lain yang unik dari situs Batu Kendan adalah vegetasi flora yang ditemukan di salah satu sumber batu obsidian. Masyarakat sekitar menyebutnya anggrek tanah. Bentuk kelopaknya mirip dengan bunga anggrek yang sering kita temui. Namun, anggrek tanah ini hanya dapat bertahan hidup selama 1 bulan. Situs Batu Kendan yang terletak di puncak Bukit Kendan, Nagrek, Jawa Barat, merupakan salah satu fenomena alam yang patut dilestarikan. Sebab, tidak hanya menawarkan keindahan pemandangan, namun juga terdapat cerita tentang kehidupan prasejarah. Tim Liputan DAI TV. Selain Batu Kendan, situs prasejarah lain yang ada di Bandung adalah situs Candi Bonjong Menje. Awalnya situs ini ditemukan di lahan pemakaman di Ranca Ekek, Bandung. Ya, setelah diteliti dan dikaji, situs tersebut adalah candi peninggalan prasejarah yang bernama Candi Bonjong Menje. Seperti apa situs tersebut? Berikut liputannya. Di sebuah lahan pemakaman di Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat, tanpa sengaja ditemukan tumpukan batu yang terlihat seperti bangunan candi. Warga pun melaporkan temuannya tersebut ke Badan Arkeologi Bandung. Setelah diteliti dan dikaji, ternyata bangunan tersebut merupakan candi peninggalan prasejarah di Kota Kembang bernama Candi Bonjong Menje. Jadi waktu kita menggali itu, kita menemukan bagian kakinya. Nah, jadi dari profil kaki candinya itu, kita memperkirakan bahwa bangunan Bonjong Menje ini berasal dari abad 7 atau 8. Abad ke-7 atau 8, jadi sekitar itulah, abad 7-8. Ini sejaman dengan candi-candi di sekitar Dieng, Wonosobo. Menurut Nanang, dahulu lokasi pendirian candi berbentuk tapal kuda dan dikelilingi oleh sungai Cimande. Lebih lanjut, candi ini diperkirakan berukuran 6 x 6 meter.
Bagian dasar candi terbuat dari batuan jenis andesit, sedangkan bagian atasnya terbuat dari batuan breksi yang lebih ringan. Nanang menambahkan, dahulunya Candi Bonjong Menje digunakan sebagai tempat pemujaan agama Hindu Siwa. Lokasi penemuan candi cukup memprihatinkan. Candi yang ditemukan pada 8 Agustus 2002 ini berada di antara pabrik-pabrik besar. Belum lagi lokasi kampung Bonjong Menje Ranca Engkek yang merupakan wilayah langganan banjir tahunan. Sehingga tak heran jika bangunan ini kerap terendam genangan air. Walaupun temuan candi sudah tidak lagi utuh, ditambah masalah lokasinya yang berada di tengah wilayah industri, Nanang dan rekan-rekan dari Balai Arkeologi Bandung tetap berusaha melakukan kegiatan analitosis di tempat penemuan Candi Bonjong Menje ini. Analitosis merupakan kegiatan penyusunan kembali dari sisa-sisa bangunan budaya yang ditemukan terpencar. Selain itu, tim arkeologi Bandung juga telah menyiapkan batu-batu pengganti apabila serpihannya tidak dapat ditemukan. Tim Liputan DAI TV. Ya, berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @daya_tv dan @halohindo_daya_tv. Akhir kata saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.